Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1067 benar-benar memberikan banyak sekali informasi penting yang berkaitan dengan jalannya cerita One Piece ke depannya. Nah, salah satunya adalah mengenai informasi jika robot kuno yang ditemukan oleh Luffy ternyata pernah melakukan penyerangan di Mary Geoise 200 tahun yang lalu. Selain itu, menariknya, insiden penyerangan tersebut bersamaan dengan dimulainya diskriminasi terhadap para manusia ikan yang terjadi kurang lebih 200 tahun yang lalu. Dan di chapter kali ini juga telah dikonfirmasi secara resmi oleh Dr. Vegapunk jika robot kuno tersebut memang dibuat pada masa 900 tahun yang lalu. Artinya sudah sangat jelas penyerangan yang dilakukan oleh robot kuno memang ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dunia One Piece. Dan di segmen analisa chapter 1067 kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang masih menjadi misteri di chapter ini. Dan salah satunya adalah apa yang sebenarnya menjadi bahan pembuatan robot kuno ini. Lalu yang kedua, sumber energi apa yang menjadi tenaga agar robot ini bisa bergerak. Dan juga kenapa energi ini dikatakan mampu mengubah akal sehat dunia saat ini. Dan yang terakhir, apa yang sebenarnya terjadi kepada Kuma, kemana dia akan pergi. Mungkinkah perintah dari Vegapunk Saka ini yang membawa Kuma akan pergi ke Pulau Egghead? Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari informasi yang diberikan oleh Dr. Vegapunk jika robot kuno ini dibuat 900 tahun yang lalu, lebih tepatnya saat terjadinya pertempuran besar antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu, atau yang sekarang kita kenal sebagai pihak pemerintah dunia. Yap, di chapter 1067, kelompok bajak laut topi jerami sangat terkejut jika robot ini dibuat 900 tahun yang lalu. Bahkan Jinbe mengatakan mustahil jika robot ini dibuat 900 tahun yang lalu. Lalu kemudian sampai di sini, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah siapa yang membuat robot kuno ini dan bagaimana mereka bisa menciptakan robot ini. Memang sih sampai di sini belum diketahui pasti siapa sosok yang membuat robot kuno ini. Namun yang jelas, robot kuno ini memang dibuat oleh kerajaan kuno sebagai pasukan tempur mereka. Dan hal ini pun dapat kita lihat dari bagaimana pihak pemerintah dunia yang sangat ingin menciptakan teknologi-teknologi militer mereka demi menjaga eksistensi pihak pemerintah dunia. Artinya, pihak pemerintah dunia yang terlibat dalam pertempuran 900 tahun yang lalu menyadari atau mengetahui peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Sehingga inilah yang dicoba diterapkan oleh pihak pemerintah dunia saat ini dan mengutus Dr. Vegapunk untuk menciptakan kekuatan tempur mereka yang bernama Pacifista. Lalu bagaimana bisa kerajaan kuno menciptakan robot kuno ini dan apa yang menjadi bahan pembuatan robot kuno ini? Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran lagi jika negeri Wano diyakini kuat merupakan bagian dari kerajaan kuno. Hal ini dapat kita buktikan bahwa di zaman dulu, orang-orang di negeri Wano adalah pembuat batu poneglyph. Selain itu, kedatangan Yunisa dan Joy Boy di negeri Wano juga semakin memperkuat hal ini, dan bahkan salah satu senjata kuno Pluton tersimpan di negeri Wano. Ya, meskipun belum ada konfirmasi secara resmi dari Oda Sensei, namun sampai di sini kita bisa menganggap jika negeri Wano memang menjadi bagian dari kerajaan kuno. Dan apakah kalian semua masih ingat jika di negeri Wano terdapat sebuah material yang sangat langka, yaitu liquor iron ore. Dan hal ini pertama kali diungkap oleh Koala pada manga One Piece chapter 803 saat Koala berhasil merebut senjata-senjata yang ada di gudang penyimpanan milik Doflamingo saat berada di Dressrosa. Dan barulah di chapter 902, semuanya semakin jelas ketika Trafalgar Law menjelaskan jika Kaido mendirikan pabrik senjata di negeri Wano dan memperbudak para pekerja secara paksa untuk menambang material langka ini sebagai bahan pembuatan senjata. Artinya, ada kemungkinan besar bahan pembuatan robot kuno ini adalah liquor iron ore. Selain itu yang perlu kita ingat, di negeri Wano juga terkenal sebagai pengrajin batu laut bukan?
Dan hal ini rasanya akan sangat masuk akal untuk menjawab pertanyaan mengenai sebenarnya sumber energi apa yang digunakan oleh kerajaan kuno untuk menggerakkan robot kuno tersebut. Nah, sebenarnya agak rumit sih untuk menerangkan hal ini, namun yang jelas kalian semua para fan One Piece masih ingat jika Dr. Vegapunk menciptakan semua penemuannya terinspirasi dari peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Lalu bagaimana bisa Dr. Vegapunk mempelajari hal ini? Ya, jawabannya sudah sangat jelas ada pada manga One Piece chapter 1066 saat Dr. Vegapunk pergi ke Pulau Elbaf untuk membaca buku-buku dari para sejarawan Ohara yang berhasil diselamatkan. Artinya, buku-buku tersebut berisikan manuskrip-manuskrip kuno untuk mempelajari peradaban kuno modern. Lalu kemudian di chapter 1067 kemarin menjadi bukti nyata bagaimana seorang Dr. Vegapunk mampu menciptakan kekuatan buah iblis tiruan yang hampir sempurna dengan kekuatan buah iblis milik Kaido. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan jika buah iblis diciptakan oleh kerajaan kuno sebagai sumber energi mereka. Dan tentunya kalian semua tahu, jika para penduduk bulan diyakini kuat sebagai orang-orang dari kerajaan kuno, hal ini diperjelas pada manga One Piece chapter 395 saat Profesor Clover mengatakan mengenai hipotesanya yang menyebutkan kenapa mereka bisa ada di dunia ini. Jelas hal ini pun mengarah pada sebuah pertanyaan, kenapa para penduduk bulan ada di dunia ini? Dan seperti yang kita tahu, para penduduk bulan turun ke bumi karena mereka kehabisan sumber energi mereka. Selain itu, tentunya kalian semua masih ingat pada cover story kisah perjalanan God Enel ke bulan, God Enel juga menemukan sebuah peradaban kuno modern. Ya, God Enel menemukan robot-robot yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, mirip dengan pacifista yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Dan secara tidak sengaja, kemudian God Enel membangkitkan robot-robot tersebut dengan kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi yang mampu memberikan penggunanya kekuatan petir. Nah, hal ini pun akan saling berkaitan dengan alasan kenapa negeri Wano menjadi sumber pengrajin batu laut, karena di negeri Wano lah bahan-bahan tersebut bisa didapatkan. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, bahwa negeri Wano diyakini kuat adalah bagian dari kerajaan kuno. Itu sebabnya ada kemungkinan besar kerajaan kuno menggunakan batu laut ini untuk mencegah orang-orang dari kerajaannya agar tidak membelot. Dan untuk teori bagaimana buah iblis ini tercipta, next akan Mimin bahas di video selanjutnya ya. Namun yang jelas manga One Piece chapter 1067 kemarin ditutup dengan adegan yang sangat menyentuh, di mana Bartolomeo Kuma yang terlihat rusak parah justru berlari meninggalkan anggota Revolutionary Army. Jelas hal ini pun membuat Monkey D. Dragon terlihat sangat marah. Dan apabila kita perhatikan lagi, Dragon memang tidak mengetahui pasti apa yang terjadi kepada Kuma dan apa yang akan Kuma lakukan. Tetapi yang jelas, hal ini kemungkinan besar karena program yang ada pada diri Kuma masih aktif dan masih bisa menerima perintah dari seseorang. Bisa jadi ini adalah pihak pemerintah dunia, atau kemungkinan ini merupakan sebuah perintah khusus dari Dr. Vegapunk. Karena seperti yang kita tahu, pada manga One Piece chapter 1067 kemarin, Dr. Vegapunk berniat memberikan hadiah kepada Bani. Maka jika ini benar, kemungkinan besar inilah yang akan membawa Monkey D. Dragon dan pasukan Revolutionary Army untuk segera melakukan sebuah pergerakan besar yang akan menuju ke Pulau Egghead dan memulai strategi mereka untuk bertempur melawan pihak pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai analisa manga One Piece chapter 1067. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.